Disutradarai oleh Monty Tiwa, film ini berkisah tentang pembunuh berdarah dingin yang hendak dieksekusi mati oleh negara. Setelah dihabisi oleh aparat, putri satu-satunya pria itu terpaksa mengurus pemakaman sang ayah di kampung halaman. Untungnya, salah satu sipir penjaga bersedia membantu memulangkan jasad pria itu ke desa yang sangat jauh. Dalam perjalanan panjang, semua orang yang terlibat mulai merasakan gangguan misterius. Entah dosa apa yang dilakukan narapidana itu hingga mayatnya enggan ditelan bumi dan arwahnya menderita di alam baka. Kini Sasti menuntut kedamaian bagi roh ayahnya meski harus berhadapan dengan kejahatan dari masa lalu. Mampukah ia menyelamatkan arwah sang ayah dari siksa api neraka? Berikut ceritanya. Malam itu, Ananta terlihat mondar-mandir dan gelisah di bilik penjara. Detik demi detik terasa lambat, menuntunnya menuju pukul 8. Sebentar lagi, regu eksekusi akan datang menjemput untuk mengantar pria itu ke alam keabadian. Sebagai tahanan yang hendak ditembak mati, Ananta dibiarkan sendiri untuk menyelami kenangan indah yang terjadi dalam hidupnya. Sayup lagu yang dulu malun bersama tawa kini terdengar seperti gema kepedihan. Degup jantung mempuncak saat mendengar derit logam terbuka lebar. Benar saja, seorang sipir penjara masuk ke dalam jeruji besi dengan borgol di tangannya. Ananta menyerahkan diri bagi domba yang digiring menuju rumah penyembelihan hewan kurban. Suara gemerincing rantai besi membangunkan para tahanan dari alam mimpinya. Ananta mencoba menenangkan hati dan memandang tatapan tajam para eksekutor napi. Adi memasang penutup kepala dengan kain hitam yang diikat ke belakang. Setelah semua siap, suasana semakin hening seperti ruang kosong tanpa gema. 5 penembak jitu berdiri tegak di hadapan Ananta. Suara komando menggema tajam disusul letupan peluru yang menggoyah keheningan. Bulan purnama menyambut kematian Ananta memamerkan wajah merah darahnya sebagai pertanda bahwa alam tidak tinggal diam. Saat Ananta menghadapi ajal, Sasti mengisi malam jatuh cinta dengan suara indah. Ia tanpa tahu bahwa pria yang mencintainya sedang meregang nyawa. Di tengah denting gelas dan bisik romansa, Sasti terpaku. Ia melihat anak kecil duduk di atas meja, menatapnya lekat. Sosok anak kecil itu seolah menyimpan pesan nyanyian terakhir dari lain dunia. Begitu mata mereka bertemu, tubuh Sasti linglung. Dunia seolah berputar dan dalam sekejap tubuhnya terkulai lemah. Orang-orang bergegas meraih tubuh Sasti dengan panik. Saat Sasti melihat ke arah meja, anak kecil itu menghilang menanggalkan ruang hampa. Denting alam gaib kembali mengusik isi kepala. Sasti pulang dengan tubuh tanpa jiwa. Tatapannya menerawang jauh kosong tanpa arah. Mobil sipir penjara melambat dan berhenti tepat di samping gadis itu. Petugas Adi bertanya dengan suara gemetar, benarkah gadis itu Sasti? Dalam kehampaan hati, Sasti berubah menjadi sosok yang keras dan tanpa empati. Ia tak mengakui jati dirinya sendiri dan mengaku bernama Wulan. Adi membuka lebar dokumen anak Ananta yang bernama Atmi Sasti Wulandari. Ia memohon agar gadis itu ikut ke lapas setelah rangkaian kegiatan eksekusi. Sesampainya di tempat itu, wartawan sudah banyak menunggu di sana. Begitu mobil Adi berhenti, kerumunan wartawan langsung menyodorkan mikrofon dengan semburat kilat cahaya kamera. Semua mata tertuju pada Sasti yang duduk tertunduk di dalam mobil. Petugas sipir lain kewalahan menertibkan para wartawan. Setelah beberapa menit tertahan di depan gerbang, akhirnya para wartawan membuka jalan. Jejak darah Ananta masih membekas di celah lantai semen yang membuat Sasti diam memaku. Gadis itu dibawa masuk ke dalam ruangan dan berjalan terus hingga sampai ke kamar jenazah. Selaku kepala lapas, Pak Rudi menyambut kedatangan Sasti, sembari menjelaskan prosedur eksekusi yang baru saja dijalankan. Mereka sudah melakukan sesuai standar operasional yang berlaku. Naasnya, Ananta belumlah mati. Jasad pria itu diletakkan di atas jasad teranjang mayat dengan dada bersarang 5 peluru. Tangan pria itu mencengkeram lengan putri tercinta setelah puluhan tahun tidak bertemu. Pak Rudi menceritakan kejadian pasca eksekusi, tepat setelah 5 tembakan menembus peluru Ananta. Adi mendengar bisikan dari mulut berdarah pria itu yang berkata bahwa hanya darah daging sendiri yang bisa membunuhnya.
Pak Rudi memohon agar Sasti mau memberi ketenangan pada sang ayah. Sasti berlari keluar ruangan dan memuntahkan segala hal yang menekan isi kepalanya. Sosok anak kecil kembali muncul di sela jendela bangunan penjara. Anak itu menatap tragis ke arah mata Sasti seolah mengolok-olok nasib gadis penyanyi kafe malam. Pak Rudi sampai bingung sendiri karena Ananta adalah narapidana berbahaya yang sudah dijatuhi hukuman mati. Berbagai spekulasi akan terjadi dan mengancam kredibilitas jabatannya sebagai kepala lapas. Rudi mengaku sudah 2 prosedur eksekusi yang dilakukan, tapi Ananta belum juga mati. Staf lapas sibuk mengganti pakaian Ananta dengan pakaian bersih tanpa bekas darah. Cahaya lampu mulai berkedip hingga akhirnya listrik ikut mati. Rudi berteriak kencang memerintahkan untuk menutup semua pintu lapas dengan erat. Alarm keamanan berbunyi lantang hingga Ananta keluar dari tempat peristirahatan. Rudi terhenyak dan berteriak memanggil para sipir penjara. Ananta mulai kehilangan kewarasan dan menyerang putri satu-satunya. Semua sipir yang hendak menangkap pria itu langsung dicekik dan dilempar ke udara. Entah kekuatan apa yang menyusup ke dalam raga pria itu. Begitu semua sipir dihabisi, Ananta kembali ngamuk dan murka sejadinya. Ia berlari menuju ke arah putrinya dan... Untuk pertama kalinya dalam hidup, Sasti menggenggam pistol polisi. Ia bukan mau membela diri, tapi untuk membebaskan sang ayah dari belenggu iblis yang menyekram raganya dengan nafsu angkara murka. Sasti meringkuk di sisi jasad ayahnya sendiri. Ratapan pilu membungkam kata. Ia baru saja mencabut nyawa orang yang paling ia cintai. Tapi dalam dilema yang kejam, cinta itu justru menuntut pengorbanan paling tragis, membunuh demi membebaskan. Mata Ananta masih berotasi melihat ingatan sendiri yang memancar ke ulu hati. Sasti menyanyikan lagu favorit ayahnya yang selalu disenandungkan saat bermain berdua. Gadis itu menelusuri kenangan saat sang ayah membelikan gitar kecil. Bukan sekedar alat musik biasa, tapi untuk mengenalkan bahasa cinta dalam denting kenangan mereka berdua. Ananta kini benar-benar memejamkan mata. Sasti menangis meratapi ayahnya mati. Di waktu yang sama, Jayanti mengetap perlahan masuk ke dalam lapas. 2 sipir penjara melintas sambil membicarakan tingkah ganas Ananta yang menghabisi 3 petugas sementara yang lain kondisinya kritis. Saat Jayanti hendak naik ke atas, Pak Adi menarik pundak wanita itu dan mengusirnya dengan kasar. Jayanti menjelaskan bahwa ia adalah seorang jurnalis dari Metropos. Ia hanya ingin meliput proses eksekusi Ananta. Adi memaksa wartawan itu untuk menunggu di luar lapas. Jayanti justru membombardir petugas dengan beribu pertanyaan. Tak ada satupun yang bisa terjawab. Adi memilih bungkam dan memaksa gadis itu untuk keluar lapas. Di waktu yang sama, Pak Rudi meminta bicara 4 mata dengan anak Ananta. Pak Rudi mengungkapkan wasiat terakhir dari almarhum ayah Sasti. Pria itu memohon agar dimakamkan di kampung halaman yang berasal dari desa Cimacan. Sasti sempat bimbang dengan permintaan terakhir ayahnya. Ia menyembunyikan sesuatu tentang desa Cimacan dan memohon agar jasad sang ayah tidak dimakamkan di sana. Pak Rudi memberi tawaran bantuan dan menyediakan kendaraan serta 1 supir sipir penjara untuk mengantar jasad Ananta ke kampung halaman. Karena mobil jenazah baru tersedia setelah makan siang, Sasti diberi tempat untuk istirahat. Setelah hari berganti, Adi membangunkan Yama karena mobil jenazah sudah siap. Pak Rudi sudah berkoordinasi dengan lurah desa Cimacan untuk memakamkan jasad narapidana itu. Untungnya warga desa Cimacan masih mau menerima dan liang lahat kubur ayah Sasti sudah dipersiapkan. Setelah jasad pria itu dimandikan dan dikafani, para petugas langsung memasukkannya ke atas mobil jenazah. Adi berpesan pada Yama agar selalu senantiasa berdoa di sepanjang perjalanan. Pak Rudi mempersilahkan Sasti untuk berangkat sambil mengantar kepergian gadis itu. Tangan Rudi yang siap menjabat tidak dihiraukan oleh Sasti. Wajah cantik itu masih tampak ketus dan masuk ke dalam mobil tanpa berkata-kata. Di waktu yang sama, Jayanti berusaha mengurai informasi dari petugas sipir yang sedang istirahat makan siang. Jayanti tampak kesal karena usahanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan.
Ponselnya berdering mendapat panggilan dari sang atasan. Jayanti berkata jika ia hanya mendapat informasi jika Ananta hendak dimakamkan di kampung halaman. Dodi meminta Jayanti untuk segera menaikkan beritanya itu. Apapun yang terjadi pada Ananta telah usai karena narapidana itu sudah berhasil dieksekusi. Dodi sendiri sampai heran dengan ambisi Jayanti yang masih terobsesi dengan kasus Ananta. Akhirnya Jayanti menjelaskan jika Ananta bukan nabi biasa karena menguasai ilmu supranatural yang disebut sebagai ilmu Banaspati. Siapapun yang menguasai ilmu itu, maka mereka tidak akan bisa mati kecuali dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Ilmu itu merupakan magnet yang bisa menjadikan sang pemilik sebagai penguasa alam gaib. Jayanti terdengar sedikit panik menjelaskan bahwa jasad Ananta harus benar-benar dimakamkan di tanah kelahirannya. Jika tidak, maka jasad Ananta akan bangkit kembali dan membawa teror yang jauh lebih besar lagi. Pak Dodi marah besar begitu melihat ada majalah gaib di atas meja kerja Jayanti. Sebagai media faktual, Dodi tak terima dengan sikap Jayanti yang terlalu uka-uka. Pembaca berita Metro akan langsung tertawa begitu menyajikan kasus supranatural di kolom utama. Ternyata salah satu korban dari pembunuhan yang dilakukan Ananta adalah sahabat Yanti sendiri. Dodi membujuk Yanti untuk segera melanjutkan hidup karena sosok Ananta sudah dieksekusi dan tidak mungkin bangkit kembali. Jayanti terlalu lelah untuk menjelaskan keresahan dalam hati. Ia mematikan panggilan begitu melihat mobil jenazah melenggang pergi. Gadis itu masuk ke dalam mobil dan tancap gas mengejar mobil jenazah. Raut resah masih terpatri di wajah Sasti. Sebagai sipir baru, Yama berusaha mencairkan suasana dan mengajak berkenalan. Karena perjalanan akan sangat panjang, Yama mempersilahkan Sasti untuk tidur saja. Yanti masih mengikuti mobil jenazah itu dari belakang. Sementara Yama berusaha mencairkan suasana dan berbicara panjang lebar. Sementara itu, Ki Endang sedang sibuk merawat burung peliharaan yang mendekam dalam sangkar. Seorang pria melintas sambil menyapa tokoh masyarakat di kampung Cimacan itu. Tak berselang lama, Pak Lurah berjalan cepat untuk menuju ke pemakaman umum. Ki Endang sempat menyapa Dirman dan menawarinya untuk mampir sebentar. Pak Lurah hanya terdiam dan mengernyitkan dahi sambil berjalan pergi. Ki Endang berlari masuk ke dalam rumah setelah mendengar suara guncangan dari kamar pribadinya itu. Ternyata berbagai barang pusaka yang ada di sana mulai memancarkan energi gaib hingga bergetar tak karuan. Ki Endang langsung merapalkan mantra agar pusaka itu kembali diam. Ia tahu Ananta sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Cimacan. Nanta. Yama berhenti di warung tepi jalan karena sudah tak kuat menahan kencing. Mata Sasti terpejam setelah berjuang melawan rasa lelah dalam raga. Yama bergegas masuk ke warung dan numpang ke toilet. Yanti ikut parkir di depan warung itu dan memotret jasad Ananta dari luar mobil jenazah. Yama mendengar suara pintu toilet diketuk dengan sangat kencang. Ia berteriak jika toilet sedang digunakan olehnya. Ketukan terdengar semakin kencang hingga membuat Yama emosi setengah mati. Ia bergegas mengakhiri aliran air seni hanya untuk memarahi orang yang tidak sabaran itu. Saat membuka pintu kamar mandi, Yama tidak menemukan siapapun di sana. Yanti masih merekam kondisi jasad Ananta yang sudah dibalut kain kafan. Ia bahkan memotret wajah Sasti yang tidur pulas di samping kemudi. Yama yang hendak pergi mulai mendengar suara rintihan wanita yang sangat memilukan. Suara itu berpindah dari sisi belakang WC umum ke samping warung. Yama sampai ketakutan mendengar suara itu karena ia tak bisa melihat ada orang di sekitar warung itu. Kini suara tangisan terhenti di dalam bilik kamar mandi. Sebagai abdi negara, Yama harus menjamin keamanan warga dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Ia pun membuka pintu toilet secara perlahan-lahan. Meski berseragam aparat, Yama juga manusia biasa yang takut juga. Yanti nekat mengetuk jendela mobil untuk membangunkan Sasti. Ia langsung melontarkan berbagai pertanyaan sambil memperkenalkan diri. Yama masih berkutat dengan WC umum yang menyimpan rintihan wanita memilukan. Yama berlari di depan warung di mana ibu penjual masih menyiapkan gorengan. Yama berusaha mencari tahu suara tangis siapa yang terdengar di WC umum. Wanita penjual di warung itu justru berkata bahwa pria yang dibawa Yama adalah orang yang jahat.
Sebagai penghuni asli daerah itu, penjual di warung mengungkapkan ada penguasa yang tidak suka dengan Ananta. Ia meminta Yama untuk membawa pria itu pergi dari desanya. Gelagat sosok penjual di warung itu mulai mencurigakan. Yama semakin ketakutan hingga tiba-tiba pergi dan jangan balik lagi. Yama lari kembali ke dalam mobil dan langsung melenggang pergi tanpa menghiraukan keberadaan Yanti di sana. Jayanti heran mengapa Yama lari terbirit-birit dari bangunan bekas kedai itu. Tak disangka ternyata kedai yang dimasuki Yama adalah bangunan kosong penuh dengan ranting dan akar tanaman. Dalam perjalanan, Sasti berkata ada wartawan yang mengikuti mereka dan menyodorkan berbagai pertanyaan tentang Ananta. Di desa Cimacan, warga desa berkerumun di rumah Mumun. Mereka berkata Pak Dirman memukul Mumun entah atas alasan apa. Ki Endang menghampiri wanita cantik itu dan berkata jika Pak Lurah Dirman tidak mungkin memukul wanita itu jika tidak ada penyebabnya. Mumun menjelaskan jika suaminya mendapat telepon dari entah siapa dan langsung berubah sikap seperti orang kesurupan. Mumun menuduh suaminya itu mendapat telepon dari istri pertama. Warga yang mendengar hal itu jadi kesal setelah mengetahui posisi Mumun sebagai istri Pak Lurah yang kedua. Engkus menawarkan diri agar Mumun membalas selingkuh saja dengan dirinya. Ki Endang menjelaskan jika istri pertama Pak Dirman tinggal di Cianjur, jauh dari desa Cimacan. Mumun masih merengek dan bercerita jika suaminya pergi ke kuburan setelah mendapat telepon misterius. Sepulang dari kuburan, Dirman murka besar dan langsung memukul Mumun. Ki Endang membubarkan warga dan membujuk Mumun untuk tetap tenang. Ia berjanji akan berbicara pada Pak Dirman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Sasti membunuh rasa bosan di perjalanan dengan memainkan ukulele. Ia bercerita tentang gosip kampung yang beredar mengincar ayahnya. Orang bilang ayah Sasti punya ilmu. Sasti enggan melenceng dari anggapan polosnya tentang sang ayah. Ia hanya berkata bahwa ayahnya adalah bapak terbaik yang pernah ada di dunia. Sasti sangat tersinggung jika ayah dikaitkan dengan hal gaib. Ia berteriak kencang bahwa Ananta merupakan ayah terbaik. Di tempat lain, Pak Lurah Dirman duduk di atas pohon yang tumbuh lebat di kuburan. 3 anak desa bermain di sana sambil mengiring kambing dengan tali pancang yang sudah siap merangkap leher Pak Dirman. Tepat di depan anak-anak desa, tiba-tiba malam harinya Sasti dan Yama masih dalam perjalanan menuju ke kampung Cimacan. Yama sengaja menyalakan radio agar tidak mengantuk di jalan. Radio malam itu memberitakan tentang kejadian Super Blood Moon di mana bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Bulan purnama akan terlihat lebih besar dan kemerahan. Fenomena alam itu sering dikaitkan dengan alam gaib. Yama meminta izin untuk menepi agar ia bisa buang air seni lagi. Jayanti masih sangat keras kepala dan mengikuti perjalanan panjang mereka berdua. Ia kembali mengetuk jendela mobil dan mengganggu Sasti dengan ribuan pertanyaan. Sasti sangat muak dengan sikap wartawan yang tak punya empati. Ia membuka pintu mobil dengan kasar hingga Jayanti tersungkur ke tanah. Sasti menegaskan bahwa ia hanya ingin ayahnya mati dengan tenang. Jayanti berbalik menantang dan berkata jika dirinya adalah salah satu korban dari kejahatan Ananta. Yama melerai perdebatan dua wanita keras kepala itu. Ia meminta Sasti untuk kembali masuk ke dalam mobil dan mengusir Jayanti dari kegiatan mereka. Sang jurnalis menegaskan bahwa ia memiliki hak profesi untuk meliput pemakaman Ananta. Ia harus memastikan bahwa mayat penjahat itu benar-benar ditanam di liang lahat. Yama tak sanggup mengusir Jayanti karena tekad wanita itu terlalu teguh untuk dipatahkan. Ia memperbolehkan Jayanti meliput namun dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengganggu aktivitas mereka, termasuk mencecar pertanyaan pada Sasti. Jayanti menerima persyaratan itu dan tidak masuk ke dalam mobil jenazah untuk ikut perjalanan mereka. Yama tidak bermaksud memperbolehkan Jayanti masuk ke belakang mobil jenazah. Ia melaju kencang meninggalkan Jayanti begitu saja. Gadis itu langsung masuk ke mobilnya sendiri dan menyusul dengan injak gas penuh. Di tempat lain, warga Cimacan mengurus jenazah Pak Lurah Darmin yang baru saja mengakhiri hidupnya sendiri. Warga menemui Ki Endang untuk mengembalikan ponsel Pak Lurah yang ditemukan di dekat pohon. Ki Endang meminta warga untuk menyerahkan ponsel itu ke Mumun saja sebagai ahli waris. Engkus menegaskan ponsel Pak Lurah berulang kali mendapat panggilan masuk dari nomor kepala lapas. Engkus meyakini kepala lapas itu hendak memastikan pemakaman jenazah Ananta di desa Cimacan.
Mengingat Ki Endang adalah kakak seperguruan dengan Ananta, warga sepakat untuk menyerahkan urusan pemakaman Ananta pada Ki Endang. Warga takut nasibnya berakhir seperti Pak Lurah dan mendesak Ki Endang untuk mengalihkan lokasi pemakaman Ananta agar kondisi desa Cimacan tetap terjaga keamanannya. Yama memilih jalan alternatif agar bisa menghindar dari wartawan menyebalkan itu. Setelah memasuki jalan alternatif, mobil jenazah itu mengalami masalah. Mesinnya meletup dan mulai mogok di tengah jalan. Yama terpaksa turun dari mobil untuk memeriksa mesin. Sasti membantu mengambilkan senter dan lanjut memeriksa ponsel. Yama berusaha untuk menelpon bengkel terdekat, namun sama sekali tak ada sinyal. Sasti mengeluhkan hal yang sama. Sementara itu, warga Cimacan berkumpul di pemakaman untuk menguburkan jasad Pak Lurah. Mumun tak henti merintih sambil meratapi jasad suami yang disemayamkan di kasur tanah. Anehnya, Mumun langsung kerasukan setan dan tertawa terbahak-bahak. Ki Endang bergegas membaca mantra untuk menyingkirkan gangguan gaib itu. Ki Endang mencekram tubuh wanita itu dan bertanya siapa yang merasuki raganya. Ya abdi Kang. Yama dan Sasti terpaksa bertahan di dalam mobil sambil menunggu ada kendaraan yang melintas. Begitu ada motor datang, Yama langsung menghentikan mereka. Ia meminta bantuan untuk mencari bengkel terdekat. Dua pengendara motor itu menegaskan jika mobil derek susah ditemukan di daerah terpencil. Mereka mencoba membantu dengan mendorong mobil Yama yang masih mogok. Yama meminta Sasti untuk duduk di kursi kemudi sambil mengatur kopling. Setelah beberapa kali mencoba, mobil itu tetap gagal dinyalakan. Terlebih lagi, jalan yang dilalui sedikit menanjak hingga membuat kaki si mayit terbentur pintu belakang seketika itu. Dadang berteriak ketakutan di mana pocong Ananta mendarat tepat di depan mata. Dadang masih punya utang sama saya. Muntahan dari mulut mayit itu tepat masuk ke kerongkongan Dadang hingga si Dodi ikut muntah juga. Dodi meminta si pocong agar tidak membunuh Dadang karena teman semotornya itu masih punya hutang padanya. Sasti berlari menghampiri jasad sang ayah dan memeluk pocong itu dengan erat. Dalam pikiran Sasti, ayahnya masih tetap pria terbaik yang pernah ada di dunia. Yama membujuk Sasti untuk mengembalikan jasad ayahnya ke dalam mobil agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Yanti kehilangan jejak mobil jenazah Yama dan berhenti di tukang tempel ban pinggir jalan untuk meminta petunjuk arah. Ia berkata hendak pergi ke kampung Cimacan. Tukang tambal ban itu menegaskan jarak desa Cimacan masih cukup jauh, sekitar 30 km. Saat Jayanti masuk ke dalam mobil, Dodi dan Danang berhenti di tambal ban itu juga. Mereka berteriak kencang jika ada pocong di tengah jalan. Dengan wajah panik dan ketakutan, Danang menceritakan kejadian saat pocong itu mendarat tepat di depan muka. Ia merasa diterkam oleh pocong itu dan mendapat cairan busuk yang berbau menyengat. Jayanti langsung menyusul begitu mendengar cerita dari dua pria itu. Ia yakin pocong itu adalah jenazah Ananta yang berusaha kabur dari mobil tahanan. Tukang tambal ban yang ketakutan itu menyodorkan guling putih ke kepala Dadang. Belum sempat sembuh dari trauma ketumpukan pocong, Dadang langsung pingsan. Tukang tambal ban itu justru menyarankan agar Dadang pingsan di ranjang saja daripada tiduran di tanah. Yama menerobos jalan terjal di tengah malam yang gelap tanpa ada lampu penerangan di sepanjang jalan alternatif itu. Ia yakin keberadaan kampung Cimacan sudah tinggal sebentar lagi. Gangguan kembali melanda di mana ban mobil terjerembab di lubang tanah berbatu yang sangat licin. Lagi-lagi mereka kehilangan sinyal di ponselnya. Ia meminta Sasti untuk menunggu di dalam mobil sementara ia hendak pergi untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, Yama menyalakan strobo merah dan memperingatkan Sasti untuk mengunci pintu mobil dengan rapat. Di tempat lain, Mumun menegak minuman untuk menenangkan diri. Mumun sudah tersadar dari kerasukan dan tidak ingat apa yang ia katakan di kuburan. Ki Endang pamit pergi sambil menasihati Mumun agar lebih banyak istirahat di rumah saja. Ki Endang pergi ke tengah hutan sambil menggali tanah sembari merapalkan mantra. Ia menemukan sebuah pusaka berupa keris kujang yang memiliki kekuatan gaib. Sementara itu, Yama masih berjalan lurus mencari setiap warga yang tinggal di daerah terpencil itu. Samar-samar terdengar suara warga yang sibuk membaca doa. Di waktu yang sama, Sasti mendengar suara ukulele dari jarak yang cukup jauh. Karena penasaran, gadis itu nekat keluar dari mobil dan mencari sumber suara ukulele yang terdengar sangat familiar di telinga.
Ia tak menyadari adanya sosok bayangan kelam yang menyeruak dari cahaya malam. Saat Sasti berbalik badan, bayangan itu berubah menjadi sosok Ananta, ayah Nanda yang selama ini mencintai Sasti dengan setulus hati. Permintaan maaf dari sang ayah justru menambah luka batin di hati Sasti. Ananta memohon dengan sangat agar putrinya bergegas membawa jasadnya kembali ke kampung halaman. Sasti bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yama mendekati kelompok warga yang berjalan sambil membaca doa. Tak disangka kelompok warga itu bukan dari golongan manusia, melainkan dari golongan jin. Dengan lidah panjang yang mencuntai, mereka memikul keranda untuk menuju ke pemakaman selayaknya manusia. Yama berlari kencang sambil berteriak tak karuan. Sasti yang terkejut mendengar teriakan itu pun menoleh ke belakang. Wujud ayahnya langsung menghilang dari hadapan mata seketika itu. Yama bergegas masuk ke dalam mobil dan membangunkan Sasti yang ketiduran di sana. Kelompok setan pengangkut keranda itu berjalan semakin cepat mendekati Yama. Mobil jenazah itu lagi-lagi tak mau menyala dan membuat mereka terjebak di antara kerumunan iblis. Lidah iblis itu sudah menempel di kaca jendela Yama dan berusaha untuk membuka pintu mobil. Perlahan, lidah iblis bergerak melalui celah jendela dan menjilat wajah Yama yang berkeringat dingin ketakutan. Untungnya, mobil itu mau menyala dan mundur beberapa meter ke belakang seketika itu. Yama tak sengaja menabrak mobil Jayanti yang masih bersikeras membuntutinya. Benturan sangat keras itu membuat Yanti jatuh pingsan di kursi kemudi. Kepala gadis itu terbentur setir dengan luka berdarah yang cukup parah. Tak tega meninggalkan Yanti sendirian di sana, Yama dan Sasti bekerja sama untuk memindahkan mayit Ananta ke mobil Jayanti. Sementara itu, setan pembawa keranda masih berjalan cepat menghampiri para manusia untuk berpura-pura menjadi mayit di dalam keranda mereka. Yama berhasil kabur dari kawanan iblis keranda dan melesat pergi menggunakan mobil Jayanti. Sosok iblis keranda itu pun menghilang dalam sekejap mata. Mayit Ananta didudukan bersama Jayanti tepat di bangku penumpang belakang. Palang kayu menuju desa Cimacan sudah terlihat di tepi jalan. Kini mereka harus memasuki kawasan hutan dengan jalanan yang lebih gelap dari sebelumnya. Mobil Jayanti mendapat gangguan mistis dan mogok di tengah jalan. Tak disangka bensin mobil Jayanti habis tak bersisa. Meski sudah berganti mobil, rupanya perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan cobaan yang sangat berat. Yama terpaksa mendorong mobil itu sampai ke SPBU satu-satunya di desa Cimacan. Saking lelahnya mendorong mobil berisi mayit, Yama sampai bergumam lebih enak tinggal di penjara. Sasti melenggang pergi ke toilet dan meninggalkan Yama sendirian. Sasti berjalan melewati musola SPBU di mana suara tangisan wanita terdengar menyesakkan dada. Rasa iba menggerutu di dalam hati. Sasti tak bisa menahan diri untuk membantu wanita yang bersedih hati. Ia pun mendekati sosok wanita itu yang sedang sholat. Naasnya pintu musola tertutup dengan sendirinya dan terkunci rapat dari luar. Di waktu yang sama, Yama sibuk mengisi bensin di mana tangki berada tepat di bawah mayit Ananta. Yama berusaha tenang dan mengalihkan pandangan. Tak disangka ia mendengar bisikan wanita berbahasa Sunda. Yama meyakinkan diri untuk tidak menengok ke arah sumber suara itu. Tak berselang lama suara itu menghilang dan Yama mencoba memeriksa ke dalam mobil. Tak disangka sosok hantu yang mengganggu itu duduk di tempat Jayanti dan menatap ke arah Yama dengan wajah hancur. Sasti sudah berada tepat di belakang wanita bermukena itu. Kali ini Sasti harus menghadapi ketakutannya sendiri. Sosok bermukena itu menghilang dan menyisakan kain putih yang teronggok di atas sajadah musola. Tak disangka sosok hantu itu menjelma sebagai Sasti dengan wajah pucat dan mata serba hitam. Mendengar teriakan Sasti, Yama lari masuk ke musola dan mendapat gadis itu tak sadarkan diri. Sasti! Hantu wanita yang mati mengenaskan dengan wajah hancur itu merengek hendak ikut mobil Yama. Pria itu lari tunggang langgang masuk ke dalam mobil di mana Sasti sudah berada di sana. Yama sampai ragu apakah yang ada di mobilnya itu Sasti yang asli atau bukan. Ia menjambak rambut gadis itu yang langsung meringis kesakitan. Setelah yakin gadis itu benar Sasti, Yama bergegas menyalakan mesin mobil dan tancap gas pergi.
Yama mengeluh adanya kejadian aneh seiring perjalanan yang kian mendekati lokasi tujuan. Yama meyakini semua teror gaib itu ada hubungannya dengan jasad Ananta. Sasti langsung marah dan meminta Yama untuk jaga bicara. Ia hanya ingin ayahnya mati dengan tenang. Sasti menceritakan penderitaan hidupnya yang sering dihina banyak orang. Ia dikata anak pembunuh, anak penjahat, bahkan dituduh macam-macam. Sasti sangat lelah dengan hidupnya sendiri. Ia berusaha untuk tetap lurus, namun mata orang memandang dirinya menyimpang. Yama tak tega melihat Sasti menangis. Ia berkata desa Cimacan sudah hampir sampai dan mereka bisa melaksanakan wasiat terakhir ayah Sasti. Tepat di malam puncak gerhana, langit terlihat kemerahan dengan bulan yang bersinar pekat. Kendang keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan kerabat dekat. Mobil Yama berhenti tepat di samping gerbang masuk desa. Kendang berlari menghampiri mereka dan memastikan diri bahwa gadis di samping Yama adalah benar Sasti. Di waktu yang sama, Jayanti terbangun dari pingsannya. Kendang berkata jika ia adalah Uwak Sasti, kakak dari Ananta sendiri. Astagfirullahaladzim, Sasti. Teriakan Jayanti sontak memancing kepanikan warga Cimacan. Pemuda yang tengah ronda langsung sigap mencari sumber teriakan wanita itu. Jayanti yang ketakutan mereka hendak turun dari mobil karena sedari tadi ia tidur bersama jenazah. Kendang langsung membawa Sasti ke rumahnya. Ia menjamu 3 tamu di sana sambil membicarakan rencana pemakaman Ananta. Ia berkata penduduk Cimacan menolak keras kedatangan jasad Ananta karena dituding bisa membawa bencana. Apalagi siang tadi Pak Lurah ditemukan mengakhiri nyawanya sendiri setelah mendapat telepon dari kepala lapas. Yama turut bercerita jika dalam perjalanan ke Cimacan mereka mendapati berbagai macam kejadian aneh yang tidak masuk akal logika. Kendang terpaksa menjelaskan dengan gamblang apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam raga Ananta. Ia membenarkan bahwa Ananta berhasil menguasai ilmu gaib Banaspati, sementara tidak dengan dirinya. Karena malam itu terjadi gerhana, kekuatan iblis Banaspati jauh lebih kuat dari malam biasanya. Iblis itu tidak rela jika tuannya dikubur di tanah kelahiran. Jayanti bertanya apakah jika jasad Ananta tidak berhasil dikubur di Cimacan, maka pria itu akan bangkit kembali. Kendang langsung membenarkan pernyataan Jayanti, tepatnya jika tidak dikubur setelah 24 jam, maka sudah bisa dipastikan Ananta akan hidup kembali. Sasti semakin menangis pilu. Ia tak ingin ayahnya tetap hidup dalam buayan, sementara sosok Ananta yang kini ada bukanlah ayah Sasti yang dulu ia kenal. Yama menegaskan kematian Ananta terjadi pukul 2:30 pagi. Mereka hanya punya waktu setengah jam untuk membereskan semuanya. Kendang mencarikan cara lain untuk mengakhiri teror dari ilmu Banaspati. Dulu ilmu Banaspati digunakan untuk melawan penjajah, namun pemilik Banaspati akan terus membunuh hingga akhir hayatnya. Guru Ananta dan Endang adalah Ki Wajik, satu-satunya dukun yang masih mewarisi ilmu Banaspati. Ia dibunuh oleh para musuh saat tertidur. 2 musuh bebuyutan Ki Wajik itu sengaja menggunakan kujang peninggalan Pajajaran yang memang terkenal sakti dalam menghalau kekuatan gaib. Ananta adalah murid yang paling setia. Bahkan di akhir hayat Ki Wajik, hanya Ananta yang berani melawan para pembunuh itu. Ki Wajik mewariskan ilmu Banaspati pada Ananta tepat di saat ia sekarat. Malam itu juga sosok Banaspati berhasil menemukan rumah baru di raga yang masih berusia muda. Untuk menghentikan kutukan itu, Ananta harus dihunus oleh kujang Pajajaran dari tangan putrinya sendiri. Sasti memohon agar jasad ayahnya tidak dilukai lagi. Jayanti langsung merebut kujang itu untuk menusuk tubuh Ananta saat itu juga. Sasti marah besar melihat sikap Jayanti yang tidak menghormati kedukaan orang lain. Sasti berteriak jika mereka membunuh ayahnya lagi, maka mereka lebih kejam dari sekedar iblis. Warga desa sudah menggeruduk rumah Kendang untuk mengusir Ananta dari Cimacan. Seorang provokator meneriakkan kata bakar yang membuat warga semakin membara. Mereka berbondong-bondong menghampiri mobil pembawa jenazah itu untuk menghanguskan tubuh Ananta. Nasnya, sosok pocong Ananta menghilang dari mobil. Warga yang ketakutan berlari pulang untuk mengamankan keluarganya masing-masing. Gerhana bulan tampak kemerahan. Kendang bergumam, waktunya sudah dekat. Ternyata Sasti sengaja menyembunyikan jasad ayahnya di balik gundukan tanah. Ia tak rela jika ayahnya disakiti begitu keji oleh manusia yang biadab. Dengan nafas terengah-engah, Sasti menyeret jasad Ananta ke dalam hutan. Kendang, Yama, dan Yanti kesulitan menemukan mayat itu. Sasti masih berjalan menyeret mayat sang ayah hingga derai air mata mengenangi wajah cantiknya. Sasti berbisik bahwa ia ingin memberi yang terbaik bagi ayahnya. Kendang berhasil menemukan Sasti dan bergegas menghampiri mayit itu.
Sasti memohon agar ayahnya dikubur saja saat itu juga. Anehnya terdengar gemuruh panjang disertai gempa dan luruhnya tanah ke dalam inti bumi. Jasad Ananta berhasil bangkit dari kematian dan berdiri tegak di antara manusia. Sasti berusaha untuk mendekap tubuh ayahnya lagi, namun Ki Endang menghalangi. Mereka membawa Sasti pergi dari hutan karena Ananta yang bangkit bukan manusia biasa. Jiwa raga pria itu telah dikuasai iblis dan berusaha membunuh manusia yang ditemui di wilayahnya. Jayanti menjadi mangsa pertama yang diincar oleh Ananta. Sosok pocong itu sudah berada tepat di belakang tubuh Jayanti. Yama berusaha memperingatkan Yanti agar segera menyingkir. Pocong itu menghilang dari belakang tubuh Yanti dan muncul di dekat Sasti. Tubuh Sasti dicengkram kuat dan diseret pergi. Ki Endang menusukkan kujang pajajaran tepat di punggung pocong Banaspati. Pocong itu melompat terbirit-birit setelah berteriak kencang kesakitan. Ki Endang dan Yama mengejar pocong itu dan mendapatkannya terjungkal di atas pohon rindang. Sosok pocong itu berbalik, ternyata bukan Ananta di dalam kain kafan, melainkan jasad Dirman. Iblis Panapati berhasil mengecoh manusia lemah iman yang tidak bisa membedakan mana kebenaran. Ki Endang teringat dengan pesan Ananta yang merasuki tubuh Mumun di pemakaman Dirman. Ananta menegaskan jika jasadnya bangkit kembali, maka itu bukan dirinya lagi. Iblis Banaspati yang bersemayam di tubuh Ananta menumbuhkan energi kuatnya sendiri. Ia berpesan agar Ki Endang melindungi Sasti dari sasaran Iblis Banaspati. Tak disangka Sasti sudah melenggang pergi dengan mobil Jayanti. Ia membawa jasad Ananta yang asli dan menukarnya dengan jasad Dirman di dalam hutan. Ia meringis bahagia seperti saat dulu kala bermain bersama ayahnya. Mobil itu melenggang semakin jauh pergi dari Cimacan dan film pun berakhir. Hubungan emosional antara anak perempuan Dayanya menjadi elemen penting dalam memperdalam cerita. Dengan memadukan unsur budaya Jawa dan Sunda, film ini menawarkan pengalaman yang jauh berbeda dari film horor lainnya. Berbagai konteks kontradiktif sengaja disajikan secara gamblang untuk menggambarkan dilema kehidupan yang menyeramkan dari mimpi buruk semata. Sasti adalah gambaran seorang anak yang lahir dari garis kelam penganut animisme, namun berusaha hidup bersih tanpa ikut campur pendamping supranatural. Dalam puncak konflik, Sasti memilih untuk tidak menerima warisan gelap sang ayah dan menahan ilmu Banaspati ke dalam tubuhnya sendiri. Sasti adalah simbol dari anak yang mewarisi luka keluarga, dihukum karena dosa orang tua, dan pada akhirnya terjebak antara dua pilihan, menjadi korban stigma masyarakat atau menciptakan kejahatan sesungguhnya. Pada dasarnya, jalan kebaikan adalah lintasan terjal yang sangat berat untuk dilalui. Namun, jika kita memilih untuk tetap diam, maka arus kegelapan itu akan menghanyutkan kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.